Punya berapa bang koleksinya? Wah, kalau ditanya kayak gitu sih kurang lebih 18-an lah. 15. 18-an, tapi yang beberapa ada koleksi belum dijual. Hmm. Karena kan satu, barangnya cuma dikit. Hmm. Kedua, di pasar juga jarang. Hmm. Cuma hanya di beberapa kolektor doang. Hmm. Ya itu paling belum dijual sih sisanya. Ini. Oke. Itu sih. Iya makan, bebas banget. Ada sebelah kosong. Oh, yang ini. Ini Ini MT Louis. tulis. Ya, yang ini sangat jarang sih di pasaran. Di Indonesia paling cuma 2-3 orang yang punya. Ini istimewanya apa dari mana sebenarnya? Satu daunnya hitam, Hmm. kedua dia lebar. Cuma saya contohnya sih ada di Google lah, ya kan. Dan ya istimewanya sih di hitam, sama dia pecahannya tuh bagus banget. Itu sih paling. Ini masih jarang. Sama ini paling hula hand. Mana? Ini? Hula hand juga pas. Ya di pedagang sih hanya beberapa sih yang punya. Tapi di pasaran pun juga masih jarang lah. Itu sih. Tapi lagi rusak kali bentuknya. Kalau jenis tempelan begini sih, kalau untuk nama bahasa alatnya Platycerium. Tapi kalau nama bahasa Indonesianya Simber Menjangan atau enggak tanduk rusak, yang orang tahu tuh. Atau kadakal lah sebutannya. Nah cuma yang di pasaran lokal itu kebanyakan nama jenisnya tuh Wilinski. Ya Wilinski dia asli hutan kayak Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu banyak ya di pedagang rata-rata banyak sih. Cuma untuk yang di sini kebanyakan tuh barang luar. Tapi udah lama di Indonesia. Dan di orang awam pun juga banyak yang belum tahu. Ini koleksi sejak tahun berapa? Lagi. Koleksi untuk Platycerium sendiri sebenarnya udah lama ya. Dari tahun 80-an lah. Jadi kita pun juga barang dibawain sama teman bapak, ya kan, dari orang Amerika langsung. Saya lupa namanya siapa tuh. Nah, pertama kali masuk ke Indonesia ya ke sini. Salah satunya Angola atau Angolensis atau enggak Elephantotis nama dagangnya. Ini paling banyak orang awam suka, ya kan. Kecilnya pun kita stoknya kosong. Ini sisa indukan, iya sebenarnya nggak jual. Cuma kalau orang berani tinggi ya kita jual. Gitu. Sekarang mah bisa jual nggak bisa beli. Itu di pedagang pun juga mahal harga sekarang. Gitu sih. Dan dia bisa panas juga bisa, teduh pun juga bisa, ya kan? Karena bentuknya unik kali ya, kayak kuping gajah. Makanya nama dagangnya Elephantotis, ya kan? Cuma nama bahasa Latinnya Angolense atau Angolensis atau Angola. Kalau ini jenisnya Andinum. Dia teduh bisa,
panas bisa. Tapi kalau dia panas, dia cenderung ngacung ke atas. Ya kan, kalau teduh dia cenderung panjang. Ya kan, tapi dia cenderung berurat. Cuma ini kadang kurang panas jadi kurang berurat, paling mungkin kayak gini nih. Nah, cenderung berurat dia. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Oke. Oke. Dia uratnya lebih jelas sih. Gedenya dari sana lebih Sana. kelihatan uratnya. Oke. Terus Paling- Ini namanya Stemaria. Ya kan, ini orang awam juga suka banget. Karena dia kalau panasnya pas, nggak terlalu teduh, nggak terlalu panas, dia akan cenderung panjang ngacung kayak pedang, lurus saya. Wah, dari lurus ya. Nah, ini paling ini. Nah, di sini ini juga ini namanya lemonet atau lemone, mutasi dari Bifurcatum green. Ya kan? Saya gedenya udah kejual sih. Nah, ini lemonet ini mutasi dari Bifurcatum green. Dia lebih kuning. Ini saya juga stok juga nggak banyak sih. Karena saya diborong terus sama orang Jawa. Itu sih. Makanya ya nggak banyak stoknya, kosong. jadi kalau mau beli, mau orang maksudnya mau menanam ini itu persyaratan apa? Persyaratannya apa sih? Harus teduh atau apa sih perawatan itu? Dia kalau perawatan untuk Platycerium atau tanduk rusa itu nggak terlalu ribet ya. Ya pakai pakis bisa ya kan, semacam kayak pakis tuh. Ya kan, pakis atau nggak pakai kayu, terus nanti ditambahin pakai sphagnum moss atau moss kadaka, ya kan. Nah, dia pun juga sifatnya bisa nyari makan sendiri. Jadi nanti kalaupun ada daun kering itu akan dimakan sendiri sama Platycerium itu, jenis apapun. Ya kan, cukup ya kalau untuk perawatan mah cukup sehari sekali lah untuk nyiram. Itu sih. Ini harus dibawa matahari langsung atau gimana? Kalau masih kecil lebih baik tengah-tengah kali ya posisinya. Nggak terlalu panas, nggak terlalu teduh. Dia kalau masih kecil lebih baik tengah-tengah. Terus kalau udah gede bisa dijemur, bisa jemur langsung, bisa dijemur langsung. Tapi ya intinya sih perawatannya nggak terlalu ribet lah. Dia lebih gampang dan beranak kan. Ada yang beranak, ada yang nggak juga sih. Gitu sih paling. Kalau ini semua ngambil dari alam apa sudah budidaya sendiri? Oh, kalau ini udah budidaya sendiri. Ya kan, tapi yang ada di sini kebanyakan dari luar negeri semua. Ya, jadi untuk yang asli Indonesia kita ada, cuma nggak banyak. Yang paling kayak ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat. Itu paling, kalaupun ada yang asli sini paling mutasi. Nah, itu yang diburu sama orang bule. Kayak apa itu? Lihat mutasinya. Yang di mana? Yang di depan. Ya, Saungengengsis. Oke, lihat yuk.
Saungengsis. Hmm. Ya kan, dulunya itu namanya Lurah Sawangan. Ya kan, cuma karena namanya kurang matching, akhirnya namanya Saungengsis. Ya kan, setelah itu datanglah orang Jepang pertama kali ke Indonesia, datang ke sini. Dia datang ke sini ngeliat Pateserum ini, kok lucu. Lucunya, uniknya apa menurut? Uniknya satu pendek, gedenya kan seperti ini. Dia julur ke bawahnya pendek, halus, keriting. Cuma ini kondisinya lagi rusak sih, cuma kurang lebih keritingnya begitu. Dia bisa lebih keriting lagi, ya kan. Nah, itu pertama kali orang Jepang ke Indonesia ngambil ini sekitar 50 pohon. Itu tahun 2010-an lah, kurang lebih 2010-an, ya kan. Itu bapaknya yang datang, namanya Kunso. Berapa tahun kemudian anaknya yang datang, ngambil juga itu kurang lebih 30 pohon lah, ya kan. Nah, saat ini saya ada pesanan juga sih, kebetulan dari luar negeri, cuma saya nggak nyanggupin karena di pasaran semua orang udah pada tahu kan, harganya berapa, untuk pasar luar negerinya juga banyak yang mau, ya kan. Jadi di Indonesia pun untuk para petani ataupun pedagang, harga semua pada tinggi. Jadi saya nggak nyanggupin untuk pasar luar, kayak gitu sih. Berapa sih harganya kalau ini? Terakhir jual minta berapa? Saya untuk pasar luar ukuran segini kurang lebih 10 jutaan. Bukan. Ya. Sempet juga saya ditawar indukannya, saya sih buka harga 200, ya kan, 200, tapi dia nawar 150. Itu orang Taiwan, ya kan. Cuma dia mau datang langsung, ya kan. Cuma kan permasalahan lagi corona sekarang, jadi ditunda dulu. Terus dia sih minta, awalnya dia pernah ngambil 50 pohon lah, ya kurang lebih dia minta lagi sekarang. Saya nggak nyanggupin karena harga udah terlalu tinggi. Mungkin 10 tahun lagi kali ya, karena pertumbuhan lambat banget. Lambat banget. Gitu sih. Kalau ini usia berapa kayak gitu segini? Ini kurang lebih 5 tahunan, di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun. Ya kan, dia pertumbuhan lambat, beranaknya pun juga lambat. Makanya harganya pun tinggi. Ya aslinya Saungengsis ya gini, pendek. Udah dipupuk juga masih pendek, nggak dipupuk juga pendek. Ya kan, jadi ya aslinya Saungengsis ya seperti ini. Di luaran sih ada beberapa yang panjang. Ya cuma intinya aslinya gini lah. Ini kalau untuk nama pasar atau nama dagangan namanya Blue Boy. Ya, ini juga yang paling diburu sama orang karena warnanya unik, perawatannya juga gampang kan. Nah, dia mahkotanya pun juga sedikit agak biru ya. Agak biru berbulu gitu. Nah, berbulu, warna biru. Nah, untuk perbanyakannya sendiri juga dia gampang sih. Dia kan cenderung beranak.
ya kan, umbu anak itu bisa dipotel, ya kan. Untuk contohnya, udah nggak bawa gunting lagi, bisa pakai tangan sih dia, bisa dicongkel, asalkan dagingnya utuh ya, diambilnya seperti ini. Ini Tuh. udah. Ini langsung bisa ditempel di kepakis. Tapi kalau bisa pakai moskadaka ya, supaya dia agak lembab untuk nahan air. Ya kan, setelah itu ditempel ke pakis atau enggak ke papan kayu juga bisa. Terus sih untuk nempelnya sendiri ya sebulan sampai 2 bulan lah. Dan kalau baru ditempel, kalau bisa jangan terlalu panas. Tengah-tengah sih, nggak terlalu panas, nggak terlalu teduh. Oke. Itu sih. Yang ngomong ini tanaman jenis apa? Nah, ini namanya Wilhelmina. Kalau di buku saya, buku ya kitab kuning lah, buku tua itu namanya Wilhelmina Regina Wandae. Cuma di pasaran itu namanya Wandae. Tapi saya namanya Wilhelmina. Ya kan? Ini jenis dia nggak beranak. Ya jadi berbanyak dari spora. Dan kalau untuk ngeporennya sih siapin aja wadah, ya kan. Mau ininya mau pakai pakis bisa, mau pakai moskadaka bisa, sphagnum moss bisa, atau pakai koko chip bisa. Tuh, ya tinggal dikerik aja sih. Ya. Dikerik. Ya kan, mungkin jadi ntar seperti ini tuh. Ini sporanya udah pada jatuh, ya kan. Sampai rata aja gitu loh. Bisa kalau misalkan sekiranya mau digunting juga bisa, supaya nggak ribet, supaya nggak terbang-terbang sporanya. Digunting bisa, jadi kita supaya nggak terbang gitu loh. Ya kan. Setelah itu disungkup. Ya kan. Ya kurang lebih jadinya 6 bulan. Itu pun juga jadinya lumut dulu. Gitu sih. Sampai Kemarin sama siapa Bang Sigit? Udah habis. Oh, disungkup, ditutup pakai plastik. Ya supaya lembab ya. Selama 3 bulan sampai 6 bulan. 6 bulan. Ya. Setelah 6 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan, nanti dia akan numbuh lumut dulu. Setelah 3 bulan sampai 6 bulan dia numbuhnya nanti lumut. Oh, lumut dulu. Numbuh dulu lumut, nanti dia akan numbuh semacam jarum lah. Itu kecil segini. Ya kan? Seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ya kan? Ini setelah 3 bulan sampai 6 bulan. Ya kan? Sekarang. Ini kurang lebih 3 bulan sampai 6 bulan dia numbuh titik jarum kecil banget. Terus yang samping-samping Ya kan? berapa bulan tuh? Nah, kalau udah gede segini kurang lebih 1,5 tahun. Ya. 1,5 tahun. Nah, lebih gede lagi sampai yang udah dipakis atau dipapan kurang lebih 2 tahun ke atas lah. Jadi cukup lama ya? Cukup lama.
Tapi kalau udah hobi nikmat sih. Gitu. Dan ya duitnya juga lumayan. Sampai kebeli motor baru. Oh gitu. Potensinya gimana sih kalau sebenarnya kalau pasarnya sendiri? Pasarnya sendiri cukup tinggi sih. Hmm. Karena kan bisa dibilang yang jual petroleum ini kan jarang. Ya kan, dan pasar orang awam pun juga luas. Ya kan, apalagi makin kesini kan mungkin halaman sempit kali ya, setiap rumah makin sempit, makanya ada tembok, ada lahan tembok kosong, mungkin nanti akan ke situ dia buat penghijauan. Gitu sih.